Selamat datang di channelnya Road Blangkraya. Jumpa lagi. Hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju desa Tumbang Empas. Nah, di desa ini kurang lebih 3 jam dari Blangkraya. Tapi uniknya, sebelum kita sampai ke desa ini, kita nyebrang dulu dengan menaiki kapal feri. Baru deh kita sampai. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa desanya, atau barangkali pernah dengar atau mungkin ada kenalan di desa ini, yuk gimana keseruannya? Kita jalan-jalan, ikutin terus video ini. Tapi sebelum lanjut, kita bumper dulu. Nah, bisa kalian lihat ini jalan penghubung antar desa. Salah satunya kalau kita jalan terus ini tembus ke desa Tuyun. Inilah desa terdekat, ini yang saya tahu ya. Dan memang jalannya masih pengarasan latrit, tapi sudah lumayan bagus ya. Dan saya sarankan saat melewati jalan seperti ini, berkendaralah secara pelannya. Apalagi kondisi cuaca akhir-akhir ini kerap turun hujan deras, sehingga membuat jalan menjadi licin. Tapi untungnya tanah latrit cepat kering ya. Dan maksimalkan penerangan saat malam hari. Hal ini berguna apabila kita bertemu lubang genangan air yang berlumpur. Jadi kuncinya kalau jalan seperti ini pelan tapi pasti ya. Karena jalan ini merupakan akses utama warga di sini untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita belok kiri. Jalannya lumayan sempit ya, tapi sudah aspal yang hanya muat satu mobil. Mungkin lebar jalannya 3 meteran ya, kira juga sih. Jadi kalau ada kendaraan dari arah berlawanan, otomatis salah satu harus ngalah. Bisa dibilang jalan merupakan poin penting dari pembangunan sebuah desa, karena secara tidak langsung dapat membuka akses keluar masuk dan penghubung antar desa, kecamatan, dan provinsi. Lalu desa Tumbang Empas merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Nihing Raya, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi batas wilayah Tumbang Empas yaitu di utara berbatasan dengan Rangan-Tate, lalu di timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, lalu di selatan berbatasan dengan Desa Tuyun, dan di sebelah barat berbatasan dengan Rungan. Nah, bisa kalian lihat kiri kanan rumah penduduk. Jadi seperti inilah suasana di desa Tumbang Empas. Sekarang jam 11 siang ya. Sambil jalan kita bisa lihat aktivitas orang-orang di sini. Jadi biasanya kalau siang pada sepi ya. Soalnya pada pergi bekerja, lalu di sore hari biasanya duduk santai di depan rumah sambil ngobrol. Jadi semua orang kenal ya, dari ujung sampai ujung. Jadi nggak heran kalau ketemu sedikit aja ngobrol. Jadi hanya sekedar bercerita aja ya. Jadi kebiasaan orang desa itu biasanya tidur malam sekitar jam 8-an lewat ya. Jadi jangan heran kalau di desa jam segitu sudah sepi ya, seperti tidak ada penghuninya. Lalu tinggal di desa biasanya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat, karena antara satu warga dengan warga lainnya masih punya hubungan keluarga dan saudara. Dan tetua desa di sini memegang peranan penting ya. Mereka selalu dimintai saran dan pendapat terkait masalah, dan generasi tua juga masih memegang adat dan tradisi dengan kuat, lalu menurunkannya ke generasi yang lebih muda agar bisa dilestarikan.
Bisa kalian lihat ada tiang listrik PLN. Jadi desa ini sekarang sudah dialiri listrik. Nah, dengan adanya listrik bisa berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih listrik di sini menyala 24 jam. Artinya masyarakat bisa melakukan berbagai usaha menggunakan listrik. Semoga saja bisa dimanfaatkan dan baik oleh masyarakat, tidak hanya memudahkan untuk informasi, namun juga ekonomi bisa lebih baik. Lalu di sini sarana dan prasarana sudah hampir lengkap ya. Sudah ada listrik, sekolah, tempat ibadah, tempat kesehatan, lalu jaringan telekomunikasinya juga. Dalam hal ini sinyal HP juga ada sekarang. Jadi masyarakat desa ini sudah dapat berkomunikasi maupun internetan. Semoga hadirnya jaringan ini bisa dimaksimalkan buat keperluan masyarakat, sehingga dapat terhubung satu sama lain, saling berbagi informasi. Lalu rumah-rumah penduduknya hampir sama aja ya dengan desa-desa yang ada di Kalteng. Walaupun tipe kayak gini ya, semua hampir sama aja ya, nggak ada beda dengan di kota. Cuman kalau tinggal di desa keadaannya cukup tenang ya. Tapi aku suka sih sama lingkungan kayak gini. Dan bagi Anda yang memilih untuk mencari ketenangan batin yang jauh dari kehidupan kota, tinggal di desa menjadi pilihan tepat. Karena kualitas alamnya masih terjaga dan tak jarang penduduknya yang senang menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama penduduk, sehingga seperti bertamu ke rumah ya. Dengan demikian kami bisa merasakan hidup rukun bersama tetangga. Beda dulu, beda sekarang. Desa ini sudah banyak bangunannya, dan tak luput rumah warga di sini sudah banyak yang direnovasi sehingga menjadi megah dan enak dipandang. Nah, sekarang kita menuju ke Pelabuhan Peri ya. Ikutin terus videonya. Sekarang di Tumbang Empas guys. Nah guys, kita berada di Pelabuhan Peri guys. Lagi nunggu Peri guys. Itu Perinya guys. Oke guys, ikutin terus guys channelnya Rod Manggalaya guys. Inilah kapal feri penyeberangan di Desa Tumbang Empas. Jadi biasanya kapal feri yang beroperasi setiap harinya ada 2 unit ya. Tambat di 2 dermaga seberang nyebrang. Jadi kalau satu berangkat, satunya juga ya. Jadi nggak lama nunggu. Tapi kalau sekarang 1 unit aja ya. Jadi lumayan lama juga sih nunggunya. Jadi kapal feri ini dibangun dengan gabungan 2 perahu yang direkatkan oleh lantai papan. Feri ini bahkan menyeberangkan mobil hingga 2 unit plus kendaraan bermotor dan penumpang. Jadi kalau lewat darat sebenarnya bisa, tapi cukup jauh ya. Karena harus memutar lebih dulu melewati Kuala Kurun. Jadi untuk mempersingkat waktu dengan adanya feri penyeberangan bisa lebih cepat ya, dan tarifnya pun terjangkau. Harap konsentrasi ya. Kalau menaiki kapal feri, salah sedikit kendaraan kita bisa terjun ke sungai. Dan saya sarankan kaca mobil lebih baik semua dibuka ya. Apalagi di malam hari saat harinya hujan.
Jadi selalu hati-hati dan waspada ya. Dan sekarang kita nyebrang Sungai Kahayan. Jadi sungai ini panjangnya hampir 600 km ya. Jadi sungai ini bermuara di 2 kabupaten 1 kota, yaitu antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulau Pisau. Jadi Sungai Kahayan masih menjadi spot mancing favorit juga ya. Dan kalau mancing di sungai ini, bagi yang beruntung kalian bisa merasakan tarikan ikan penghuni Sungai Kahayan. Jadi kalau air sungai arusnya deras sangat sulit melumpuhkan ikat di sini ya. Apalagi kalau ukurannya lumayan besar sehingga butuh fisik ekstra. Jadi kalau berkunjung ke Kalimantan, bagi yang suka mancing ya, apa salahnya coba mancing di sini. Jadi paling asik melihat pemandangan juga ya sepanjang Sungai Kahayan. Kadang di pinggir sungai kita bisa melihat gerombolan-gerombolan kera atau melihat fauna khas Kalimantan, dan pemandangan yang dihadirkan juga natural ya, dan alam nan indah khas hutan Kalimantan. Bisa kalian lihat pohon-pohon di pinggir sungai masih hutannya lebat ya. Apalagi kalau kita naik klotok mendekati perkampungan, kita bisa melihat aktivitas penduduk di pinggir sungai serta mengagumi rumah kayu yang masih tersisa, walaupun sekarang banyak yang bangun rumah di pinggir jalan. Tapi sekarang klotok yang lalu lalang tidak begitu banyak, tidak seperti puluhan tahun yang lalu semenjak transportasi darat menembus Kuala Kurun dan daerah sekitar. Ada istilah tentang Sungai Kahayan. Jadi setiap orang yang meminum air sungai ini pasti akan kembali lagi ke Kalimantan. Nah, bagi kalian yang merantau ke Kalimantan Tengah ya, terserah percaya atau tidak. Semoga setelah melihat video ini, khususnya buat generasi muda dan masyarakat desa Tumbang Empas, betul-betul mengenal desanya dengan mengetahui segala potensinya yang ada, dengan harapan dapat mengembangkannya lebih baik agar kita semua mempunyai rasa cinta kepada lingkungan dan kampung halaman, mewujudkan lingkungan yang bersih, rapi, dan tertib. Dan perlu disadari bahwa keberhasilan sebuah desa merupakan partisipasi dari masyarakat dan langsung akan dirasakan masyarakat itu sendiri. Maka potensi dan kekayaan alam dan budaya adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang ada perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton, sudi kiranya memberi kritik dan saran di kolom komentar. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.